Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Adi Setiawan selaku dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman yang berbahagia. Di sini perkenalkan, saya Diasari Dewi Dharma Putri dengan NIM 205221050 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini dengan tema siklus pendapatan. Di sini saya tidak sendiri, tentunya di sini ditemani oleh rekan saya. Yang pertama itu Afni Aprilia Damriati dengan NIM 205221122. Dan yang kedua, Anggun Lintang Kamulyan dengan NIM 205221311. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Afni. Materi yang pertama yaitu mengenal siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Sistem informasi siklus pendapatan. Alpha Omega Elektronik atau AOE memproduksi berbagai produk elektronik konsumen yang murah. AOE menggunakan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Beberapa pelanggan AOE mengirimkan cek kepada salah satu bank daerah yang AOE telah meletakkan peti uang elektroniknya. Setiap hari, bank mengirimkan AOE sebuah file yang berisi data pengiriman uang yang digunakan untuk memperbarui saldo rekening kas perusahaan. Masalah umum dalam siklus pendapatan yaitu data yang tidak akurat atau valid, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif, kehilangan atau penghancuran data, dan kinerja yang buruk. Pengendalian dilakukan dengan mengendalikan integritas pemrosesan data, pembatasan akses ke induk, dan tinjauan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Selanjutnya yaitu entry pesanan penjualan. Yang pertama yaitu proses mengambil pesanan pelanggan. Pelanggan menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI untuk mengirimkan pesanan secara elektronik dalam format yang kompatibel dengan sistem pemrosesan penjualan perusahaan. Sebuah ancaman dasar dalam entry pesanan penjualan adalah data penting mengenai pemesanan akan hilang atau tidak akurat. Cara untuk mengendalikannya yaitu dengan mengecek kelengkapan data yang diperlukan dan pencarian otomatis data tersebut sudah tersimpan dalam file induk pelanggan. Proses kedua yaitu persetujuan kredit. Kemungkinan pembuatan penjualan yang kemudian menjadi tidak tertagih. Untuk menurunkan ancaman ini, maka dilakukan otorisasi spesifik untuk menyetujui penjualan kepada para pelanggan baru atau penjualan yang melebihi batas kredit pelanggan, dan juga pengawasan atas penuaan piutang. Proses yang ketiga yaitu mengecek persediaan. Jika persediaan tersedia untuk mengisi pesanan, maka pesanan penjualan akan terpenuhi dan kolom kuantitas yang tersedia dalam file persediaan untuk tiap barang yang dipesan mengurangi jumlah yang dipesan. Jika tidak ada persediaan di tangan yang cukup untuk mengisi pesanan, maka akan dilakukan pemesanan kembali. Akan menjadi ancaman ketika perusahaan kehabisan stok atau kelebihan persediaan. Untuk mengendalikannya, maka diperlukan sistem pengendalian persediaan perpetual, penggunaan kode batang atau barcode atau RFID, dan perhitungan fisik persediaan secara periodik, serta prediksi penjualan dan laporan aktivitas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anggun. Yang selanjutnya yaitu merespon permintaan pelanggan. Merespon terhadap permintaan pelanggan dengan segera dan akurat sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang perusahaan. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan pelanggan. Kemungkinan akan kehilangan pelanggan bisa terjadi jika perusahaan tidak segera merespon pelanggan. Cara untuk mengendalikan kehilangan pelanggan yaitu menggunakan sistem CRM. Situs swadaya, dan evaluasi yang tepat atas peringkat layanan pelanggan. Sistem CRM membantu organisasi menjelaskan informasi mengenai para pelanggan,
untuk memfasilitasi layanan yang lebih efisien dan lebih personal. Layanan pelanggan dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan menggunakan data seperti penjualan kumulatif selama beberapa periode waktu untuk mengidentifikasi pelanggan atau prioritas. Sistem CRM juga membantu menghasilkan penjualan tambahan. Sebagai contoh, setelah merespon permintaan pelanggan, seorang perwakilan layanan pelanggan dapat menggunakan informasi mengenai preferensi pelanggan dan sejarah transaksi untuk menyarankan produk-produk lain yang mungkin menarik bagi pelanggan tersebut. Data terperinci mengenai persyaratan pelanggan dan praktik bisnis juga dapat digunakan untuk secara proaktif menghubungi pelanggan mengenai kebutuhan untuk memesan kembali. Yang selanjutnya yaitu pengiriman. Yang pertama, mengambil dan mengepak pesanan. Untuk prosesnya yaitu kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Para pekerja gudang menggunakan kartu pengambilan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Para pekerja gudang mencatat kuantitas setiap barang yang benar-benar dipilih, baik dalam kartu pengambilan itu sendiri, atau jika sebuah dokumen kertas yang digunakan, atau dengan memasukkan data ke dalam sistem. Jika formulir elektronik yang digunakan, persediaan tersebut kemudian ditransfer ke departemen pengiriman. Ada pula ancaman dan pengendalian dari mengambil dan mengepak pesanan. Salah satu masalah potensial adalah resiko pengambilan barang yang salah atau dalam kuantitas yang salah. Pemindai kode batang dan RFID secara khusus mengeliminasi secara virtual kesalahan. Ada pula dengan cara pengendalian rekonsiliasi daftar pemilihan untuk detail pesanan penjualan. Ancaman lainnya melibatkan pencurian persediaan. Hal itu dapat dikendalikan dengan pembatasan akses fisik ke persediaan, dokumentasi seluruh transfer persediaan, teknologi RFID dan kode batang, dan perhitungan fisik persediaan secara periodik dan rekonsiliasi terhadap kuantitas tercatat. Yang kedua yaitu mengirim pesanan. Terdapat proses yaitu di mana Departemen Pengiriman seharusnya membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan kuantitas yang diindikasikan dalam kartu pengambilan dan dengan kuantitas yang diindikasikan pada pesanan penjualan. Setelah itu, nomor pesanan penjualan, nomor barang, dan kuantitas dimasukkan menggunakan terminal online. Proses ini juga menghasilkan sebuah slip pengepakan dan berbagai salinan dan bill of lading. Slip pengepakan yaitu sebuah dokumen yang mencantumkan kuantitas dan deskripsi dari setiap barang yang disertakan dalam sebuah pengiriman. Ada pula bill of lading yaitu sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang ketika barang tersebut sedang dalam transit. Yang selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian. Masalah yang sering terjadi yaitu kesalahan pengiriman atau penundaan atau kegagalan untuk mengirim, kuantitas yang salah, barang yang salah, alamat yang salah, atau duplikasi. Masalah tersebut dapat dikendalikan dengan rekonsiliasi dokumen pengiriman dengan pesanan penjualan, daftar pemilihan, dan slip pengepakan. Selain itu, juga dapat dikendalikan dengan menggunakan sistem RFID untuk mengidentifikasikan penundaan, entry data melalui pemindai kode batang dan RFID, pengendalian edit entry data atau jika data pengiriman dimasukkan ke terminal, dan konfigurasi sistem ERP untuk mencegah pengiriman duplikat. Selanjutnya penagihan. Dalam penagihan terdapat penagihan faktur. Prosesnya yaitu dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan atau sales invoice yang memberitahukan pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirimkan pembayaran. Seperti kebanyakan perusahaan, AOE masih mencetak faktur kertas yang dikirimkan ke banyak pelanggan yang lebih kecil. Para pelanggan yang lebih besar meskipun demikian menerima faktur melalui EDI. EDI tidak hanya mengeliminasi biaya cetak dan kirim, tetapi juga tenaga kerja yang terlibat dalam menjalankan pekerjaan tersebut.
Bagi perusahaan yang menghasilkan ratusan ribu faktur penjualan setiap tahun, menghemat bahkan hanya beberapa detik per faktur dapat menghasilkan pengurangan biaya yang signifikan. Faktur edi dan pembayaran tagihan online juga memberi manfaat bagi pelanggan dengan mengurangi waktu dan biaya yang harus meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Pula ancaman dan pengendalian dalam penagihan faktur. Yang pertama yaitu kegagalan untuk menagih. Hal ini dapat dikendalikan dengan cara pemisahan fungsi penagihan dan pengiriman, rekonsiliasi secara periodik atas faktur dengan pesanan penjualan, kartu pengambilan, dan dokumen pengiriman. Ada pula ancaman yaitu kesalahan penagihan. Hal ini dapat dikendalikan dengan cara konfigurasi sistem untuk memasukkan data harga secara otomatis, pembatasan akses ke data induk harga, pengendalian edit entry data, dan rekonsiliasi dokumen pengiriman atau kartu pengambilan, bill of lading, dan daftar pengepakan untuk pesanan penjualan. 2. Pemeliharaan piutang. Terdapat dua cara dasar untuk memelihara piutang, yaitu yang pertama, metode faktur terbuka. Metode ini yaitu pelanggan biasanya membayar berdasarkan setiap faktur. Yang kedua, metode saldo maju. Para pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan bulanan, bukannya berdasarkan pada setiap faktur. Pada pemeliharaan piutang terdapat ancaman yaitu kesalahan posting dalam piutang. Dapat dikendalikan dengan cara entry data, rekonsiliasi total batch, pengiriman laporan bulanan kepada para pelanggan, rekonsiliasi buku pembantu piutang di buku besar umum. Terdapat pula ancaman yaitu memo kredit yang tidak akurat atau tidak valid, dapat dikendalikan dengan cara pemisahan tugas otorisasi memo kredit baik dari entry pesanan penjualan maupun pemeliharaan rekening pelanggan, dan konfigurasi sistem untuk memblokir memo kredit kecuali ada dokumentasi yang sesuai dengan pengembalian barang rusak atau otorisasi yang spesifik oleh manajemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerimaan kas. Dalam penerimaan kas, mengelola arus kas sangat penting untuk keseluruhan profitabilitas. Bagaimana yang terdapat dalam kasus AOE, oleh karena itu, perusahaan secara terus-menerus mencari cara untuk mempercepat penerimaan pembayaran dari pelanggan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah yang pertama, pelanggan yang mengirimkan pembayaran langsung ke perusahaan dengan menggunakan perangkat lunak atau remote deposit capture untuk memindai cek pelanggan dan kemudian mentransmisikan swivel digital yang dienkripsi ke bank. Yang kedua, cara lain untuk mempercepat pemrosesan pembayaran pelanggan melibatkan penggunaan sebuah pengaturan petik uang dengan sebuah bank. Selanjutnya, tujuan penerimaan kas. Untuk mengamankan pengiriman uang pelanggan, prosedur pengendalian itu harus dipertimbangkan karena kas sangat mudah untuk dicuri. Walaupun pemisahan tugas adalah suatu prosedur pengendalian paling efektif untuk mengurangi risiko atas pencurian tersebut. Berikutnya yaitu review jurnal dengan judul Analisis Siklus Pendapatan pada Toko Lancar Jaya. Penulis Reni Rizal Effendi, Faradila Merisa. Hasil analisis prosedur siklus pendapatan yang sedang berjalan pada Toko Lancar Jaya mengalami kendala, memiliki berbagai kendala terutama dalam hal tidak adanya kebijakan kredit perusahaan dalam pemberian limit kredit dan tidak melakukan analisis kredit sebelum memberikan kredit kepada pelanggan. Selanjutnya, dengan hal tersebut, Toko Analisis Lancar Jaya mengembangkan rancangan dengan menggunakan software accurate pada prosedur penjualan dan sistem penjualan secara kredit di Toko Lancar Jaya sesuai kebutuhan bagian penjualan dan bagian kasir selaku pengguna sistem basis data. Maka, rancangan sistem informasi akuntansi lebih teratur,
dan lebih mudah dalam melakukan pekerjaan. Dalam mengimplementasikan software tersebut, Toko Lancar Jaya menunjukkan bahwa menggunakan software tersebut dapat mempermudah proses penjualan, dikarenakan penjualan lebih teratur, memberikan ketepatan dalam pemberian laporan, dan mengidentifikasi piutang lebih jelas, mempermudah dalam proses penagihan piutang, serta ketepatan dalam pemberian laporan penjualan dan laporan penerimaan kas. Selanjutnya, jurnal yang kedua, judulnya Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi atas Siklus Pendapatan pada PT PLN atau Persero Area Manado. Penulis Manopo M, De Grazia, Giuseppe Nangguin, and Victoria S. Zirayo. Hasilnya, yang pertama, Sistem Informasi Akuntansi pada PT PLN Persero Area Manado. Yang A, bagian pelayanan dan administrasi yang terdiri dari bagian pelayanan pelangganan. Yang B, seksi akuntansi atau keuangan. Yang kedua, fungsi atau unit yang terkaitan dalam siklus pendapatan pada PT PLN Persero Area Manado. Yang pertama, calon pelanggan atau pelanggan. Dua, bagian pelayanan pelanggan. Ketiga, bagian teknik. Keempat, loket atau payment point online bank. Yang kelima, bagian administrasi atau akuntansi. Selanjutnya yang ketiga, prosedur atas siklus pendapatan pada PT PLN Area Manado. Layanan jasa PT PLN Persero mencakup penyambungan baru, perubahan daya, penyambungan sementara atau tarif multi, pembayaran listrik dan sebagainya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama, pelayanan langsung atau tatap muka dengan petugas pelayanan. Yang kedua, pelayanan via contact center. Selanjutnya, yang keempat, dokumen yang digunakan dalam siklus pendapatan PT PLN Persero Area Manado adalah dokumen pendukung proses penyambungan baru, dokumen pendukung proses pembacaan meter, dokumen pendukung proses pembayaran rekening listrik, dokumen pendukung retur penjualan, dan dokumen pendukung penghapusan piutang. Yang kelima, catatan yang digunakan oleh PT PLN Persero Area Manado dalam siklus pendapatan terdiri dari dua, yaitu jurnal dan buku besar. Yang keenam, pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan pada PT PLN Persero terdiri dari 5. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang terakhir, pemantauan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari dua jurnal. Yang jurnal pertama yaitu berdasarkan rumusan masalah mengenai prosedur siklus pendapatan mengembangkan rancangan menggunakan software akurat dan mengimplementasikan software akurat pada Toko Lancar Jaya. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa prosedur siklus pendapatan yang sedang berjalan pada Toko Lancar Jaya mengalami kendala, memiliki berbagai kendala, terutama dalam hal tidak adanya kebijakan kredit perusahaan dalam pemberian limit kredit dan tidak melakukan analisa kredit sebelum memberikan kredit kepada pelanggan. Namun perusahaan masih tetap memberikan barang ke pelanggan yang masih memiliki piutang yang belum terbayar dan sering mengalami kesalahan pencatatan dan kesulitan dalam mengidentifikasi umur piutang. Sedangkan prosedur penerimaan kas atas penjualan secara kredit sudah berjalan cukup baik, tetapi masih ada beberapa kekurangan seperti selisih tersebut didapat dari tidak adanya integrasi atau hubungan antara bagian penjualan dengan bagian keuangan, serta kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak, baik secara lisan maupun online. Dengan pengembangan rancangan dalam menggunakan software akurat pada prosedur penjualan dan sistem penjualan secara kredit
di toko Lancar Jaya sesuai kebutuhan bagian penjualan dan bagian kasir selaku pengguna sistem basis data. Maka rancangan sistem informasi akuntansi lebih teratur dan lebih mudah dalam melakukan pekerjaan. Dalam mengimplementasi software Akurat pada toko Lancar Jaya menunjukkan bahwa menggunakan Akurat mempermudah proses penjualan dikarenakan penjualan lebih teratur, memberikan ketepatan dan pemberian laporan, mengidentifikasi piutang lebih jelas, mempermudah dalam proses penagihan piutang, serta ketepatan dalam memberikan laporan penjualan dan laporan penerimaan kas. Untuk jurnal yang kedua, dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, PT PLN atau Persero Area Manado telah menerapkan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi online yang secara langsung terhubung dengan kantor pusat sehingga pelaksanaan kegiatan perusahaan terprogram dan terkontrol dengan cukup baik. 2. Sistem informasi akuntansi yang terkait dengan siklus pendapatan diterapkan melalui beberapa aplikasi online seperti aplikasi pelayanan pelanggan terpusat, pengelolaan dan pengawasan arus pendapatan secara terpusat, dan sistem application and product in data processing untuk mengaplikasikan konsep enterprise resource planning. Dan yang terakhir, penerapan sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan pada PT PLN Area Manado yang terkomputerisasi masih memiliki kekurangan sehingga masih ada beberapa masalah yang dapat ditimbulkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.